Pertamina versus Petronas. Kok BBM mahal, tapi untung cuma Malaysia? Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa BBM di Indonesia mahal, Pertamina kok gampang rugi? Padahal di Malaysia, Petronas bisa jual bensin murah dan tetap untung besar. Diam-diam, jurang perbedaan kedua raksasa migas ini sangat dalam. Dan di balik layar, ada banyak fakta yang selama ini luput dari perhatian publik. Fundamentally, Petronas sudah pegang kendali penuh atas seluruh sumber daya minyak Malaysia sejak awal, dikelola super efisien dan bebas intervensi politik. Bahkan, mereka ekspor minyak dan gas ke puluhan negara termasuk Indonesia, lalu setoran keuangan mereka ke negara sangat transparan dan langsung dipakai subsidi BBM, bikin rakyat Malaysia dapat harga murah tanpa bikin perusahaan tekor. Sebaliknya, Pertamina harus berhadapan dengan birokrasi ribet, skema subsidi yang bolong-bolong, hingga kasus korupsi berjilid-jilid yang bikin biaya operasional dan impor minyak makin membengkak. Di tengah keresahan masyarakat soal harga BBM yang gak pernah turun, sentimen negatif pun makin deras. Media sosial penuh komentar nyinyir dan meme soal BBM Indonesia mahal, tapi keuntungan Pertamina cuma 1/5 Petronas. Banyak yang curiga, dana subsidi BBM di Indonesia itu benar-benar sampai ke rakyat atau cuma jadi bancakan elit. Tak sedikit suara publik yang menuding ada mafia migas yang bikin harga selalu tinggi dan keuangan Pertamina bocor kemana-mana. Dampaknya, setiap kenaikan harga minyak dunia, Malaysia panen untung, rakyatnya adem ayem. Sedangkan di Indonesia, rakyat makin tercekik dan APBN makin jebol. Sementara, masa depan energi kita justru makin suram karena sistem subsidi dan tata kelola masih berantakan. Dan sampai sekarang, masalah-masalah klasik kayak inefisiensi, utang menggunung, dan korupsi berjamaah di tubuh Pertamina diam-diam tetap jadi benang kusut yang bikin negara ini harus nombok tiap tahun tanpa pernah benar-benar selesai. Kok bisa selisih nasibnya sejauh ini? Dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari sistem seperti ini?